Nah itu, ini merang putih teman-teman bisa lihat. Oke teman-teman, di video kali ini kita ambil sedikit cuplikan ya tentang proses pengomposan atau pembuatan media. Jadi ini media jerami ini sudah masuk hari ketiga ya. Sudah masuk hari ketiga pengomposan. Kita di sini nggak pakai dedak karena sering banget bertanya di Facebook dan Instagram kami tentang media kok nggak pakai dedak. Jadi kita memang nggak pakai dedak dan hasilnya lumayan maksimal. Kalau jerami nggak pakai dedak itu dan pakai dedak itu hampir mirip lah ya. Jadi saya sarankan kalau memang teman-teman pembudidaya jamur merang yang coba-coba atau udah ini, kalau pakai jerami saya sarankan nggak usah pakai dedak ya, biar lebih nyirit. Karena satu gini tuh kita menghabiskan dedak sekitar 300.000. Saatnya pembalikan ya. Nanti setelah 3 hari kita tunggu lagi, 3 hari lagi baru kita masukkan ke dalam bibit. Dan ini teman-teman, bahan yang kita gunakan yaitu kapur atau kapur bangunan. Ini kita pakai kapur bangunan, kadang kita pakai kapur pertanian. Sekarang kita pakai kapur bangunan lebih irit. Ini cuman kami beli satu karung itu di pabriknya itu cuma 20.000. Jadi satu karung itu sekitar entah berapa itu, karung tepung itu. Oke, langsung aja kita. Jadi ini kita balik yang atas, kita taruh bawah ya, atau kita campur juga nggak apa-apa. Mungkin kita kasih jerami kayak gini, kasih kapur. Ini kan kalau udah kita tata kayak gini ini udah kita tata semua, baru kita kasih air, kita siram atasnya, kita siram pakai air. Habis kita siram pakai air baru kemudian kita tutup rapat pakai terpal ini ya. Setelah tutup rapat baru kita tunggu 3 hari baru kita masukkan ke dalam kumbung. Oke. Jadi kemarin udah kita lakukan pembalikan media. Kali ini kita mau masukkan media. Nah, kita pindah ke sini. Ini cukup panas, makanya harus bisa mungkin kita gunakan toker karena ini panas. Sambil kita ini kan kayak gini lah, biar amonia itu keluar. Setelah kita ini kita balik, sekarang kita angin-anginkan ya, kemudian kita masukkan ke dalam bumbu. Jadi sekalian kita tata. Oke teman-teman, kita tata medianya ya. Untuk penataan ada baiknya teman-teman itu dari atas dulu ya. Caranya gimana? Di sini kasih kayu kayak gitu, kasih kayu, habis itu dilempar ke atas ya, dilempar ke atas baru ditata kanan kiri,
Kenapa saya sarankan untuk menata itu yang atas terlebih dahulu? Biar ini teman-teman, kalau udah kita tata yang atas, itu panasnya nggak begitu ini. Yang bawah itu panasnya masih agak stabil. Tapi kalau kita tata dari bawah terus ke atas, amoniaknya kan itu kan naik semua. Nah, setelah amoniak naik, otomatis suhu dalam kumbung yang paling atas, rak yang paling atas itu pasti panas. Makanya baiknya kalau menata media itu dari atas dulu baru ke bawah. Untuk penataan media itu ketinggiannya ini teman-teman, itu ketinggian sini ya, ini itu sekitar 45 sampai 50 lebih lah ya, kalau bisa. Biar apa? Kalau untuk media jerami, kalau kita tata seperti ini, nafasnya guys, kalau udah tata tinggi gini, itu nanti itu kehangatan media itu akan masih bagus, bertahan lama gitu loh ya. Untuk penataan media, terus lebarnya teman-teman nggak usah lebar-lebar, sekitar 50 cm udah cukup. 50 atau 60 cm udah cukup itu. Jadi harus menggulut kayak gini. Kenapa? Kita pernah coba itu, kita datarkan saja sekitar segini. Ketebalan itu ternyata itu memang banyak banget. Ketika panen hari ini, panen itu banyak banget panennya, bisa sampai 30 sampai iya 30 kiloan lah. Nah, tapi habis itu kemudian turun. Panen itu udah hancur, banyak yang mati. Nah, itulah kekurangannya. Makanya kita coba seperti ini. Di video-video kita yang sebelumnya itu memang kita kayak gini ya. Dan itu hasilnya maksimal banget. Jadi periode panen ini cukup lama kalau kayak gini. Karena apa? Jamur merang itu sendiri itu kan ketika medianya sudah panas, kemungkinan besar biarpun nutrisinya udah nggak begitu ada, itu masih bisa tumbuh. Makanya benar-benar kita perhatikan itu ketebalan media ya. Habis ini, setelah ini baru kemudian kita basahi. Nanti kita basahi sekalian, kita padatkan seperti ini biar nanti kita ketika panen media nggak ikut, kemudian masih tetap rapat. Nah, kehangatan media itu masih bertahan. Nah, itulah kunci dari pembuatan media ya, penataan media dan ya pemasukan media dan penataan media biar tumbuhnya itu maksimal. Setelah kita tata seperti ini, baru nanti kita rapikan lagi biar nanti pertumbuhan jamur itu bisa maksimal. Jadi kita jelaskan, kemarin ketebalan media ini adalah sekitar 40-an lebih ya, 45 lebih ya. Habis itu nanti akan kita kasih air, sekalian kita padatkan. Untuk apa? Kalau kita padatkan nanti itu ketika kita panen itu media nggak akan goyang, nggak ikut gitu loh kalau padat. Dan pemadatan juga menggunakan air sekalian pembasahan. Biar apa? Biar nanti kelembapan itu tetap terjaga ya, kelembapannya terjaga sehingga nanti kita nggak capek-capek nyiram. Masa inkubasi juga nanti karena nggak bisa kita siram, jadi otomatis nanti saat masa inkubasi itu butuh kelembapan yang cukup tinggi, sehingga perlu banget kita siram seperti ini. Nah, ini kita basahi menggunakan air. Caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita pukul seperti ini. Nah, ini kan padat. Yang tadi awalnya segini, ini sudah kempes.
Oke teman-teman, begini cara pemadatan media dan juga kemasan media dan perapian media. Dan nanti yang terakhir itu kita tunggu kering dulu, baru kemudian kita bersihkan lantai-lantainya. Oke teman-teman, setelah kemarin kita basahi ya dan kita padatkan, kali ini kita mau bersihkan lantai-lantainya dulu, baru nanti besoknya kita sterilisasi ya. Kita bersihkan lantainya yang ada sisa-sisa jerami yang jatuh kayak gini nih, bawahnya kita bersihkan, kita sapu, baru kemudian kita bawa keluar kotorannya, baru habis itu besok kita sterilisasi. Oke, kita bersihkan dulu yang ini kayak gini nih. Jadi alat yang perlu kita pakai ini sapu ya, sapu bahasa Jawanya ini sapu kerik ya. Nah kayak gini nih. Karena kalau nggak kita ambil nanti ini menjadi sarang penyakit nanti, karena kena kaki terus kita manjat ke atas, nah baru nanti penyakitnya nempel. Jadi kalau jamur merang itu memang harus sedikit bersih, harus bersih ya orangnya. Bumbunya itu harus bersih. Kalau nggak bersih kan, ya itu yang kita takutkan itu nanti ada jamur liar yang nempel di bawah, akhirnya kita manjat, nempel di kaki kita, akhirnya kita manjat ke atas, teman tertular. Nah itulah yang bikin gagal dalam budidaya jamur merang itu. Kali ini kita mau sterilisasi karena udah kita media udah masuk, kemudian pemadatan dan pembahasan media sudah selesai. Akhirnya kita sterilisasi, baru kemudian besok kita penebar bibit. Kita masuk tahap sterilisasi, kita pakai 3 drum ya, 1 2 3. Ini kita pakai drum, kemudian kita isi air ya. Setelah kita isi air, uapnya kita masukkan ke dalam kumbung ya. Nah, lewat jalur bawah itu masuk ke dalam kumbung. Kemudian ini teman-teman, ini airnya, isi air itu nggak penuh. Jadi kalau untuk pinggir, karena kita pakai 3 drum, biasanya dulu kita pakai 2 drum saja. Kali ini kita pakai 3 drum biar lebih cepat proses sterilisasinya, menaikkan suhu ke suhu 70 itu lebih cepat. Oke, yang bawah ini airnya segini teman-teman ya. Yang ini airnya juga segini. Kemudian yang ini airnya segini, agak penuh dikit. Kemudian yang ini sama, agak dikit. Nah, kemudian ini teman-teman, nanti ketika sudah mendidih, uap akan masuk ke dalam sini. Jadi ini kita isinya air bersih, air putih, air kotor nggak masalah, pokoknya air. Kemudian dari sini uapnya kan masuk ke dalam sini, kemudian lewat sini kan terus nyembur ke dalam kumbung. Apa namanya, air sudah menguap ya, sudah mulai menguap, sudah dari tadi menguapnya ya. Jadi proses uapnya yang keluar dari dalam drum itu masuk ke dalam sini, dan ini udah hampir habis. Yang pinggir ini masih banyak. Nah ini paling kisaran airnya masih segini. Oke,
ini panas banget ya. Ini suhu sekitar ini udah suhu 60 derajat Celcius. Itu suhu udah masuk ke 60 derajat Celcius ya, 62 atau berapa itu, tapi sudah masuk hitungan. Jadi suhu 70 itu sangat bagus, namun suhu 60 saja sudah bisa masuk hitungan. Jadi tadi itu mulai masuk ke suhu 60 itu sekitar jam 1-an. Jadi kita tunggu sampai 5 sampai 6 jam lah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 jam 5 atau jam 6 sudah selesai proses sterilisasinya. Jadi namun setelah itu di suhu 60 harus kita jaga. Suhu 60 itu terus-terusan suhu 60 gitu loh. Jadi jangan sampai turun, naik nggak masalah, cuman ya itu tadi kita jaga di angka 60 derajat Celcius di atasnya. Oke, kita biarkan 1 malam ya, baru besoknya kita buka untuk tebar bibit. Kali ini kita mau tebar bibit budidaya jamur merang ya. Kita mau tebar bibit ini jamur di kumbung yang sudah kita sterilkan kemarin. Jadi hari ini kita mau tebar bibit ya. Namun sebelum tebar bibit, teman-teman diusahakan suhu dalam kumbung itu sudah sedikit normal. Dari suhu luar dan suhu dalam itu hampir mirip, sudah bagus, sudah bisa kita tebar. Makanya sebelum kita tebar, buka dulu jendela dan pintunya lebar-lebar sampai suhu itu turun ya. Karena tadi pagi itu masih suhu 40 ya, padahal kemarin malam udah selesai, tapi tadi pagi saya buka itu masih di kisaran suhu 40 suhu ruangan di dalam kumbung ya. Nah, sekarang udah turun kayaknya. Oke, jadi untuk satu bibit gini itu untuk sekitar 5 sampai 6 meter persegi ya. Nah, teman-teman tetap memperlakukan ini bau jamur merangnya atau tidak. Ya, harus kita hancurkan. Setelah nanti kita hancurkan semua, kita tebar. Bibit sudah kita ini ya, kita hancurkan. Habis ini kita tebar. Namun teman-teman perlu perhatikan ketika setelah kemarin itu masuk tahap sterilisasi ya. Jadi tadi malam itu sekitar jam 9-an udah selesai ya proses sterilisasinya. Baru pagi pagi banget tadi itu kita buka jendelanya di sana itu. Sampai suhu ruangan dan suhu luar itu hampir mirip. Jadi sekitar suhu ini berapa ya, pokoknya di bawah 30 lah ya, di bawah 30 baru kemudian kita tebar bibit. Oke, jadi tadi sekitar ada 2-3 jaman lebih kita buka jendela dan pintu dan suhunya udah turun, kemudian kita saatnya kita tebar bibit ya. Oke, langsung saja kita tebar. Pukul-pukul kayak gini. Oke, ke sana.
Oke teman-teman, penaburan udah selesai ya, udah kita tabur, tinggal nanti kita tunggu aja ya. Jadi setelah kita tabur kayak gini nih, pintu jendela itu kita tutup semua. Terus yang di pinggir-pinggir itu yang ada cahaya itu nanti kita tutup juga semua. Nah, plastik luarnya itu kita tutup semua selama masa inkubasi sekitar 4-5 hari ya, tergantung nanti miselium kita jelaskan nanti di video berikutnya ya. Jadi kita tutup semua rapat selama 4 hari, cuman setiap hari atau pada waktu malam hari kita buka jendelanya saja sekitar 1 jaman lah ya. Untuk apa? Sirkulasi udara itu berganti, jadi amoniaknya keluar, kemudian udara segar masuk. Nah itu baru kita tutup lagi, biar apa ya, biar nanti amonia itu nggak mengumpul di dalam kumbung, sehingga jamurnya nanti tumbuhnya itu bagus dan bukan didominasi oleh jamur liar. Oke, ini kita mau lihat ya kondisi jamur kita yang 4 hari sudah 4 hari kita tebar, kemudian sekarang bagaimana kondisinya kita mau lihat di sana. Nah, namun sebelum kita menjauh untuk melihat ke dalam, ada pengen teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel kami Bangga Petani Muda. Dan apabila nanti ada teman-teman yang bertanya tentang sesuatu yang tidak paham dengan budidaya jamur, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti ada sebuah session, nanti kita akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat kondisi jamur kita ya 4 hari setelah tebar bibit kemarin atau masuk masa inkubasi. Kita buka dulu. Nah, sebelum kita masuk, teman-teman bisa lihat kondisi suhu dalam kumbung kita. Ini 30 ya, suhunya segitu, 30 berapa itu, 32 atau 33 itu suhunya ya, derajat Celcius. Nah, oke teman-teman, di sini jamur kita berumur sekitar 4 hari ya, 4 hari dan miseliumnya cukup tebal banget. Ini adalah miselium yang putih-putih ini. Dan hari ini jamur kita juga lebih cepat tumbuhnya karena masuk hari keempat, tapi rintisan sudah pada keluar. Nah, putih-putih ini adalah rintisan ya, yang putih kecil-kecil ini bisa dilihat. Itu adalah rintisan ya jamur kita. Ini di bawah juga banyak. Kondisi umur 4 hari, namun miseliumnya cukup bagus, tebal banget ya, sampai nembus-nembus ke bawah sini. Ini miseliumnya nembus banyak banget, tumbuh di bawah. Nah, di sini, nah itu banyak banget ya. Cuman setiap rak itu suhunya itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi semakin ke atas itu suhunya akan semakin tinggi ya. Makanya kadang-kadang yang atas dulu yang lebih tumbuh rintisannya, namun ada juga bagian bawah yang lebih awal tumbuhnya. Nah ini kayak sepertinya bagian bawah yang lebih dulu tumbuhnya. Ya, sekarang kita coba lihat ke atas dan kita sekalian buka jendelanya ya teman-teman. Kita naik dulu dan kita buka jendelanya. Oke, kita buka jendelanya teman-teman.
ini apa namanya, kita basahi media apa lantainya ya, lantainya kita basahi. Jadi kita menggunakan pompa air tenaga bensin, terus kemudian kita alirkan ke lantainya ya. Ini nanti kita biarkan sampai di lantainya ini tergenangi air ya, baru kita matikan ya sekitar 15 menitan lah kalau airnya besar kayak gini. Oke teman-teman, bisa dilihat dulu mana yang dimaksud kelembapan kumbung ya, ciri-ciri ya, indikasinya teman-teman bisa lihat ke dalam. Nah ini teman-teman yang saya maksud kelembapan apa namanya, kumbung. Nah ini adalah indikasi teman-teman. Nah ini adalah air yang nempel-nempel di dinding ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah itu kalau bisa itu sampai ke bawah itu kondisinya lembab seperti ini. Kalau di atas sudah dipastikan pasti lembab. Ya, yang di inilah indikasinya ya. Jadi mulai dari sini ke bawah itu teman-teman pantau ketika ini mulai kering. Nah teman-teman basahi bawahnya ya. Kita buka pecahannya ya. Sini, nah kita biarkan kurang lebih cahaya yang masuk itu 10%. Jadi ini nanti cahaya ini masuk ke dalam, tembus ke dalam. Kita ini atur kurang lebih 10% lah nanti yang masuk. Ya kita kira-kira saja. Oke? Itu teknik perawatan ya untuk hari keempat. Kemudian nanti kita selanjutnya ya perawatan-perawatan lainnya setelah panen dan lain sebagainya ya. Oke, langsung saja alat-alat yang kita gunakan yaitu timba dan keranjang buah ya untuk panennya. Kita gunakan alat ini. Nah, jadi karena ini tumbuhnya bagus, enggak ya banyak, cuman apa namanya, enggak saling berdempetan, jadi kita gunakan tangan biasa, nggak usah pakai pisau dan pakai yang lainnya. Jadi langsung kita pakai tangan. Oke, langsung saja. Yang kita panen ini adalah yang putih ya, bukan yang semi. Jadi kita panen yang putih, yang semi belum keluar rintisannya. Kita lihat nanti, teman-teman juga nanti bisa lihat di video perbandingan antara putih dan semi ya. Oke, langsung saja kita panen. Nah ini teman-teman bisa dilihat. Nah itu, ini merang putih teman-teman bisa dilihat. Panen ya cuman karena baru pertama kali panen, jadi kemarin tuh dapatnya sekitar 6 kilo ya, karena panen perdana. Kemudian hari ini kayaknya lebih dari 10 kilo karena di setiap peraknya itu banyak banget. Nah kayak gini teman-teman, ini sudah telat panen. Ini juga sebenarnya sudah telat panen, udah moncong, jadi harus dipanen karena sebelum mekar. Nah kayak gini nih teman-teman bisa lihat. Nah, kebetulan ini belum ada yang mekar ya, jadi oke teman-teman. Teman-teman bisa lihat sini, ini adalah stadia telur yang harusnya segera kita panen. Nah ini adalah rintisan yang putih-putih kecil ini atau pinhat yang nanti akan menjadi seperti ini. Jadi kalau hari paginya seperti ini ya, kalau merang putih ya paginya seperti ini, sorenya akan jadi seperti ini ya. Dan kalau besok pagi akan menjadi seperti ini, bahkan kadang-kadang sudah mekar. Jadi ini termasuk agak telat panen. Seharusnya yang siap panen itu seperti ini, sudah moncong kayak gini. Nah atau yang masih bulat bagus itu masih cocok kita panen. Teman-teman juga bisa lihat kenapa kemarin kita itu tebar bibitnya kita taruh di bawah-bawah. Nah karena seperti ini kalau bahasa Karawangnya atau bahasa Sundanya daerah sana itu gayoran, kalau di sini paten grandol ya. Makanya kita taruh di sini di bawah-bawah itu karena memang jamurnya suka banget tumbuh di bagian bawah.
Jadi teman-teman, yang siap kita panen adalah yang seperti ini, yang udah agak ini atau yang masih bulat. Nah, cara panen gini, kita ambil kayak gini, jadi nggak kita tarik ya, jadi kita seperti ini ya, ini juga. Nah, ini itu masih bisa besar, yang kayak gini ini masih bisa besar, tapi kalau kayak gini udah ya bisa besar cuman sedikit lamban. Nah, ini banyak yang udah siap kita panen, jadi kita panen. Nah, terus juga ketika panen itu diusahakan itu jangan sampai goyang ya teman-teman, karena kalau kita nanti goyang itu jamurnya mati, nanti miseliumnya itu putus, akhirnya mati. Nah, kayak gini masih bisa besar. Tapi sebenarnya nggak boleh disentuh. Tapi karena udah terlanjur kita sentuh, jadi kita harus panen. Jadi, oh ya, saya ingatkan buat teman-teman, kalau ketika mau masuk kumbung itu diusahakan jangan pernah pakai parfum dan nggak usah pakai rokok dan nggak bau-bauannya menyengat lah, karena jamur merang itu sendiri sensitif terhadap bau, ya, harum, bau busuk dan sebagainya, nanti akan mati kalau ketika ada bau busuk. Oke, kita panen lagi. Oke teman-teman, panen kali ini belum selesai ya, jadi nanti kita lanjutkan lagi. Kita udah dapat segini tadi, ini sekitar berapa, sekitar 6 kiloan lah ya. Jadi nanti kita panen lagi, kita selesaikan. Jadi kalau merang putih itu panennya itu sehari paling nggak itu 2 atau 3 kali ya. Kalau merang semi itu sekali pun nggak masalah, 1 hari sekali. Jadi kalau merang putih itu pagi dan sore, kadang-kadang siang juga nggak masalah, kadang-kadang siang kalau tumbuhan jamurnya luar biasa. Oke, jamur cukup padat ya teman-teman. Oke, sekian. Oh ya, sebelum kita tutup nanti kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu jamurnya, baru kemudian kita sortir dan kemudian kita pasarkan ke